Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Pastinya semuanya dalam keadaan sehat kan? Nah, hari ini kita akan memulai kebaktian kita. Mari sama-sama kita persiapkan hati, pikiran kita untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yuk kita berdoa, semua bisa berdoa yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur ya Bapa, punya Allah seperti Engkau yang senantiasa mengasihi dan menyertai kami di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk satu hari yang baru. Hari ini kami boleh mengikuti kebaktian kembali ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya kebaktian kami hari ini dapat berjalan dengan lancar, karena Engkau senantiasa menyertai ibadah kami ini. Tuhan, ibadah kami hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Tuhan Allah kita ada di tengah-tengah kita. Dia Allah yang besar, Dia memberikan kegirangan dan sukacita bagi kita. Yuk adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama dengan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar. Kita akan berdiri sekali lagi. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan hiraukan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Nah, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Nah, kalau sudah siap, yuk mari sama-sama kita angkat satu buku pujian. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah
Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Yuk kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu, yaitu Yesus Kristus. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu, berkati telinga kami, berkati hati kami, agar kami dapat menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada suatu hari, ada seorang raja yang besar. Nama raja ini adalah Nebukadnezar. Raja ini menyembah dewa dan patung. Dia mau semua rakyat yang di bawah pemerintahannya menyembah patung, adik-adik. Akhirnya dia membuat sebuah patung yang sangat besar. Adik-adik, tinggi patung itu 60 hasta atau 27 meter. Dan lebar patung itu 6 hasta atau 2,7 meter. Wah, patung itu besar sekali adik-adik. Patung itu dibuat dari emas loh adik-adik. Berarti patung itu sangat mahal sekali ya. Nah, setelah patung itu selesai dibangun, ada peresmian. Setelah selesai pembuatan patung itu, seluruh rakyat dan pejabat-pejabat kerajaan datang, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga adalah orang-orang Israel yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar untuk dipekerjakan di kerajaannya, yaitu di kerajaan Babel. Mereka ini dibawa ke Babel karena mereka ini pinter. Selain pinter, mereka bertiga juga takut akan Tuhan. Maka Tuhan memberi mereka hikmat dan 10 lipat kepintaran. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, pada saat peresmian patung besar itu, tentara-tentara Babel mengumumkan bahwa semua orang dari suku bangsa manapun yang ada di Babel harus sujud menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar tersebut. Jika kalian mendengar kecapi, kata para tentara, sangkakala, seruling, dan juga gambus, maka kalian harus sujud menyembah patung itu. Itulah yang dikatakan oleh prajurit kepada semua orang. Lalu lanjut katanya, jika tidak, maka kalian akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Ih, serem adik-adik, pasti panas sekali ya. Saat bunyi suara sangkakala, kecapi, seruling, dan juga gambus, semua rakyat dan pejabat Babel wajib dan harus sujud menyembah patung itu. Raja Nebukadnezar senang karena rencananya berhasil. Tetapi adik-adik, ada 3 orang yang tidak mau sujud menyembah patung itu. Siapa ketiga orang itu ya?
yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Prajurit melihat ada 3 orang yang tidak sujud menyembah patung emas itu. Akhirnya mereka dilaporkan kepada Raja Nebukadnezar. Adik-adik, Raja Nebukadnezar marah karena mereka tidak mau menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa menghadap raja secara langsung. Raja Nebukadnezar berkata sekali lagi, adik-adik, "Aku akan perintahkan bunyikan musik, dan jika musik berbunyi maka kalian bertiga harus sujud menyembah kepada patung emas itu." Adik-adik, apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego taat pada perkataan Raja Nebukadnezar? Tidak, adik-adik. Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tenang saja. Dan mereka berkata, "Kami tidak akan menyembah patung itu. Tuhan yang kami sembah akan menjaga dan melindungi kami." Wah, adik-adik, mendengar jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah Raja Nebukadnezar senang? Tidak, adik-adik. Raja Nebukadnezar pun semakin marah dan menyuruh prajurit-prajurit menghukum mereka, yaitu memasukkan mereka ke perapian yang menyala-nyala. Dan perintah raja, perapian itu harus dipanaskan 7 kali lipat lebih panas. Adik-adik, panas sekali. Akhirnya adik-adik, mereka bertiga dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala itu. Pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala itu, prajurit yang membawa mereka masuk ke perapian itu, mereka mati karena terbakar kepanasan. Lalu saat Raja Nebukadnezar melihat ke dalam perapian itu, dia heran, adik-adik, dan dia kaget. Hah? Bukankah tadi yang dilemparkan ke perapian itu hanya 3 orang? Sekarang kok ada 4 orang? Siapa satu lagi? Loh. Terus mereka di dalam perapian itu kok bisa jalan-jalan? Dan mereka kok bisa mengobrol? Adik-adik, ternyata Tuhan mengirim malaikatnya untuk melindungi mereka, sehingga mereka bertiga tidak terbakar sama sekali. Akhirnya Raja Nebukadnezar menyuruh mereka bertiga keluar, dan malaikat itu pun menghilang. Ketika mereka keluar, Raja Nebukadnezar semakin kaget. Dia periksa ketiga orang ini. Baju mereka tidak terbakar, rambut mereka juga tidak terbakar, kulit mereka juga tidak terbakar. Wah, semuanya tidak ada yang terbakar. Akhirnya Raja Nebukadnezar berkata, "Terpujilah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego." Semua orang bingung. Loh, kok Raja malah berkata demikian? Dan Raja berkata, "Semua suku bangsa dilarang menghina Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebab tidak ada Allah yang mampu menyelamatkan seperti Allah yang mereka sembah," kata Raja Nebukadnezar, adik-adik. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang hebat dan besar kuasanya.
Bahkan sampai Raja Nebukadnezar pun memuji Allah yang kita sembah. Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego pun naik jabatan dan nama Tuhan dimuliakan. Hebat bukan? Luar biasa. Lalu adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan. Dan juga mereka melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak mau menyembah dewa-dewa dan patung-patung buatan manusia. Karena mereka beriman kepada Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Sewaktu mereka dimasukkan ke perapian, adik-adik, mereka hanya berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, yang mereka lakukan, ya mereka hanya berserah kepada Tuhan. Karena mereka percaya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Nah adik-adik, dalam hidup kita tidak selalu baik-baik saja. Hidup kita tidak selalu aman-aman saja. Kita bisa sedih, kita bisa sakit, kita bisa mengalami masalah yang lain. Apalagi sekarang kita sedang mengalami masalah pandemi COVID-19. Adik-adik, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus terus berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan memberikan kita damai sejahtera dalam hidup kita. Seperti di dalam Alkitab yang tertulis 1 Yohanes 4 ayat 4b. Roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Adik-adik, roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu lebih besar dibandingkan dengan roh yang ada di dunia ini. Dan roh Allah itulah yang akan menghibur kita, menguatkan kita, dan juga menolong kita di dalam situasi yang tidak baik. Oleh karena itu, milikilah iman yang teguh, iman yang kuat, dan itu akan menghasilkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka percaya dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan menolong mereka. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita saat ini harus terus berserah dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka orang-orang di sekeliling kita yang sekarang takut, khawatir dengan masalah ini, kita dapat memberi teladan kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tetap tinggal di rumah, belajar sungguh-sungguh, dan percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang besar yang ada di tengah-tengah kami. Allah yang luar biasa menolong orang-orang yang mengasihi dan taat kepada Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam keadaan mereka harus dimasukkan ke dalam perapian menyala-nyala, tapi Tuhan menolong mereka sehingga mereka baik-baik saja, tidak terbakar sedikit pun. Saat ini kami juga membutuhkan pertolongan Tuhan yang besar. Tuhan, tolonglah kami yang sedang menghadapi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan akan turut campur tangan, menolong untuk kami dapat menemukan vaksin sehingga dapat menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Tuhan, tolong kami untuk kami bersabar tinggal di rumah, menjaga kesehatan, dan belajar sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berakhiri kebaktian kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai adik-adik semuanya, mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai di sini kebaktian kita hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah, belajar sungguh-sungguh di rumah, dan sampai jumpa minggu depan. God bless you.